Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Iklimah. Saya Asmaul Husna. Di sini kami akan menjelaskan tentang model, metode, dan kurikulum yang digunakan oleh John Bowlby dan Rudolf Steiner. Yang pertama, teori John Bowlby. John Bowlby adalah seorang psikologi dan psikoanalis. Dia dikenal sebagai tokoh psikologi yang menggagas attachment theory atau teori kelekatan atau pendekatan. Attachment atau kelekatan merupakan tingkah laku yang khusus pada manusia, yaitu kecenderungan dan keinginan seseorang untuk mencari kedekatan kepada orang lain dan mencari kepuasan hubungan dengan orang tersebut. Ciri-ciri anak yang dapat dikatakan lekat pada orang lain. Yang pertama, menjadi cemas ketika berpisah dengan figur yang di dekatnya. Yang kedua, menjadi tenang dan lega ketika figur dekatnya itu datang kembali dengannya. Yang ketiga, orientasinya tetap pada figur lekat walaupun melakukan interaksi. Selanjutnya, fase-fase kelekatan. Yang pertama, sejak lahir sampai usia 3 bulan. Yang kedua, usia 3 sampai 6 bulan. Yang ketiga, usia 6 bulan sampai 3 tahun. Yang keempat, usia 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak. Dampak kelekatan bagi tumbuh kembang anak. Yang pertama, anak menjadi lebih mandiri, lebih percaya diri dan membangun hubungan interpersonal, kecerdasan moral yang baik dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asmaul Husna. Teori pembelajaran Rudolf Steiner. Salah satu teori Steiner yang terkenal ini bahwa manusia yang memiliki kebijakan yang melekat untuk mengungkapkan misteri dunia spiritual. Steiner ini 7 kepercayaannya. Yang pertama tuh tahun pertama kehidupan anak, periode belajar meniru berbasis sensorik masa itu. Kalau Rudolf Steiner ini seorang ilmuwan dan filsuf dalam ilmu pendidikan dan pengajaran. Steiner mengembangkan model pendidikannya yang berfokus pada pengembangan totality, pengembangan kreativitas. Teori pengembangan Steiner biasa disebut Waldorf. Nama sekolah Waldorf sendiri diambil dari nama sekolah pertama yang didirikan dan dikembangkan oleh Waldorf Steiner. Model pembelajaran Waldorf bertujuan untuk meningkatkan lingkungan pembelajaran yang sehat, tidak tergesa-gesa, sesuai dengan perkembangan bagi anak-anak antara usia 3 sampai 7 tahun. Kalau kurikulum sekolah ini dia berisi permainan, imajinasi, dongeng, fabel, cerita rakyat, kegiatan seni tiruan, habis itu alat musik, tari drama. Habis itu kurikulum ini juga didasarkan pada gagasan bahwa anak berusaha mengembangkan tubuh, fisik dan kemauan. Mereka semua kegiatan tidak bersifat akademik tetapi terampian main-main di sekolah sederhana. Tujuan kurikulum Waldorf ini bukan untuk mengajar aja atau keterampilan akademik dasar dan mengikuti ujian atau membantu siswa memenuhi standar yang ditentukan perintah bagi berbagai usia dan tahapan atau kelas. Kelebihan model pendidikan Waldorf. Yang pertama,
mainan di sekolah bersifat sederhana dan terbuka sehingga akan mendorong imajinasi anak. Yang kedua itu semua kegiatan tidak bersifat akademik, melainkan kegiatan terapan atau kegiatan ini akan mendorong perkembangan kemauan anak kreativitas. Yang ketiga itu model ini menentukan bahwa masa usia dini masa keemasan yang bila dikembangkan secara baik terus segala potensi anak berkembang dengan baik pula. Kalau kekurangan model pembelajaran Waldorf ini, yang pertama itu tidak dapat diimplikasikan pada sekolah umum. Ini dikarenakan filosofi agama Kristennya. Kalau yang kedua itu pendekatan ini lebih berfokus pada aspek sosial, emosional, dan kurang pada aspek kognitifnya. Demikianlah presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.